Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aiki. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Direktur Pasca Sarjana Universitas Brawijaya, Profesor Dr. Marjono MPhil. Kebetulan beliau sedang berhalangan hadir hari ini. Yang kami hormati Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Bapak Fadilah Putra, Esos, MSI, MPhil, PhD. Kebetulan juga beliau berhalangan hadir. Yang kami hormati Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan, Bapak Andi Kurniawan, SPI, Master of Engineering, Dr. Science. Yang kami hormati Ketua Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Lingkungan dan Pembangunan selaku Ketua Pelaksana, Dr. Insinyur Hartati Kartikaningsi, MSI. Bapak Ibu Ketua Program Studi di Lingkungan Pasca Sarjana Universitas Brawijaya, Bapak Ibu Ketua Unit dan juga Subkoordinator Subbagian di Lingkungan Pasca Sarjana Universitas Brawijaya, serta Bapak Ibu peserta kuliah pada sore hari ini yang kami banggakan. Kami ucapkan selamat datang juga dan terima kasih pada Bapak Didit Eko Prasetyo, SPI MPMSC. Selamat sore Bapak. Mbak Curi. Dengan mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkah serta rahmat kita masih diberikan kesehatan pada hari ini, Sabtu 2 Oktober 2021, pada rangkaian kegiatan kuliah 3-in-1 Program Magister Pengelolaan Sumber Daya Lingkungan dan Program Doktor Ilmu Lingkungan Pasca Sarjana Universitas Brawijaya. Sebelum memulai acara, kami bacakan terlebih dahulu secara singkat susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama, pembukaan meliputi laporan Ketua Pelaksana, dilanjutkan pengarahan oleh Wakil Direktur 2, sekaligus pembukaan acara, kemudian pemaparan materi dengan topik kebijakan penataan ruang laut, dilanjutkan dengan sesi diskusi, dan yang terakhir penutup. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, guna mempersingkat waktu, langsung saja kita lanjutkan pada acara pertama, yaitu laporan Ketua Pelaksana. Yang kami hormati Dr. Insinyur Hartati Kartikaningsi, MSI, disilahkan. Makasih Mbak Nia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk semuanya. Dengan mengucap syukur kepada Allah bahwa pelaksanaan 3-in-1 ini bisa kita lakukan tanpa ada hambatan. Untuk hari kita ada 3-in-1 ini ada gandeng 2 guest lecture yang dari Malaysia adalah Profesor Hasblina, dan dari praktisi yang langsung berkecimpung berkaitan dengan kebijakan lingkungan dan implementasinya di sini dari KKP, ya ini adalah Bapak Didit, ya. Pak Didit ini kebetulan juga sedang S3 di IPB. Ada 4 kali pertemuan yang akan kita lakukan di sini yang sudah didesain yang terkait dengan implementasi dari kebijakan lingkungan, terutama adalah penggunaan dari ruang bawah laut. Jadi mulai tanggal 2 sampai tanggal 23 Oktober. Untuk membersihkan waktu, saya terima kasih kepada semua tim yang telah membantu atas terlaksananya kegiatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hartati atas laporan kegiatan yang telah disampaikan. Selanjutnya yaitu pengarahan sekaligus pembukaan secara resmi oleh Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan. Pada yang kami hormati Bapak Andi Kurniawan, SPI, Master of Engineering, Dr. Science, disilahkan. Terima kasih Mbak Nia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Tati dan juga teman-teman dari staf Pasca Sarjana yang sudah meluangkan waktu dengan luar biasa. Saya yakin terselenggaranya acara ini
adalah bentuk wujud kerja keras dan komitmen teman-teman terhadap perkembangan pasca sarjana. Kemudian terima kasih nih Mas Didit. Mas Didit ini kalau mau jujur Bapak Ibu, salah satu sumber utama saya kalau diminta berbicara tentang kelautan perikanan. Jadi kalau misalnya saya ditanya, diminta untuk menjadi sahli, staf ahli ataupun narasumber, saya selalu menjadikan Mas Didit ini sebagai salah satu sumber utama. Sehingga menurut saya menghadirkan beliau sebagai pembicara praktisi, dosen praktisi adalah pilihan yang sangat tepat. Karena kalau biasanya saya hanya merilai informasi dari Mas Didit, nah sekarang Bapak Ibu bisa langsung mendengarkan dari Mas Didit sebagai praktisi. Yang kedua, karena Mas Didit juga sebenarnya besar di iklim akademis, sehingga bisa menjadi jembatan untuk menyampaikan isu-isu strategis di wilayah praktis ke ranah pembahasan akademisi. Dan kebetulan kalau Bapak Ibu berbicara tentang perizinan penggunaan ruang laut di KKP, nah ini aktor utamanya. Beliau adalah rekomendasi utama yang didengar yang di KKP tentang bagaimana perizinan penggunaan ruang laut bisa diberikan. Nah, sehingga ini kesempatan baik buat kita semua untuk mengeksplorasi, untuk bisa bertanya beliau, terutama hidden story dari kebijakan-kebijakan yang ada, terutama untuk teman-teman yang di PDIL, pasti hidden story ini sebenarnya yang menjadi pondasi kajian yang menarik untuk bisa dieksplorasi lebih lanjut. Saya ucapkan juga selamat untuk teman-teman PSLP, PDIL, beserta juga mahasiswanya, karena alhamdulillah berhasil mengantarkan kita semua ke acara yang insya Allah penuh barokah dan penuh ilmu pengetahuan ini. Saya menyampaikan salam dari Pak Direktur dan Pak Wadir 1. Beliau berdua sangat ingin hadir, tapi kami terpaksa berbagi tugas karena memang akhir tahun anggaran itu kegiatan biasanya tiba-tiba saja luar biasa peningkatan eskalasi kegiatannya. Apalagi sekarang kita alhamdulillah sudah di era pandemi yang lebih baik, sehingga kegiatan-kegiatan sudah memungkinkan hadir secara luring. Dan kita mungkin baru saja bisa beradaptasi ke kondisi daring. Dan sekarang kita harus beradaptasi kembali ke masa hibrid, masa transisi. Bagi saya, ya itu dunia ilmu pengetahuan. Dinamis dan selalu membutuhkan penyikapan kita sebagai manusia pembelajar. Dan dengan mengucapkan rasa syukur, mengharapkan barokah dari Allah, maka secara resmi kegiatan ini atas nama Pasca Sarjana Interdisiplin Universitas Brawijaya kami nyatakan dibuka secara resmi. Terima kasih untuk segala usaha, kerja keras, dan satu harapan kami bahwa yang dilakukan, pembahasan dilakukan, eksplorasi, diskursus yang dilakukan bisa membantu proses belajar mengajar di internal Pasca Sarjana dan membantu mendorong UB untuk memperkuat jaringan sehingga bisa menjadi universitas yang bermutu dan bereputasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selamat bereksplorasi. Mudah-mudahan semua membawa manfaat untuk kita. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Nia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita simak bersama acara inti atau pemaparan materi, demi kelancaran acara pada sore hari ini, kami silakan untuk sejenak menundukkan kepala dan berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Doa dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri.
Selanjutnya, untuk dokumentasi kegiatan, kami mohon izin waktu sejenak untuk pengambilan foto bersama yang akan dibantu oleh teman-teman tim teknis. Bapak, Ibu, dan seluruh partisipan dimohon untuk mengaktifkan videonya. Akan ada 3 slide ya, Bapak, Ibu. Slide yang pertama, 1, 2, 3. Slide yang kedua, 1, 2, 3. Slide yang terakhir, 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu yang kami hormati, memasuki acara inti pada sore hari ini. Langsung saja kita persilakan kepada narasumber kita, Bapak Didit Eko Prasetyo, SPI MPMSC, untuk memberikan materi perkuliahan yang akan didampingi oleh Bapak Abdul Aziz Amin, SPTMSC, selaku moderator. Selanjutnya, untuk waktu dan kesempatan kami serahkan sepenuhnya kepada moderator. Kami silakan Pak Aziz. Baik, terima kasih Mbak Nia selaku Master of Ceremony pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Abdul Aziz Amin. Pada kesempatan guest lecture sore pada hari ini, saya akan menjadi moderator pada guest lecture Pak Didit dengan tema kebijaksanaan ruang laut. Sebelumnya sama seperti kemarin, Triniwono ini adalah suatu kegiatan yang tahunan dilaksanakan oleh semua fakultas di Universitas Brawijaya, termasuk juga program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya, yang mana nantinya lecture ini terdiri dari dosen asli, kemudian visiting lecture, dan juga practitioner. Nah, pada sore hari ini kita akan mendapatkan guest lecture dari sang practitioner dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Yang pertama saya hormati Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya atau yang mewakili, kemudian Wakil Direktur pertama bidang akademik dan kemahasiswaan, dan Wakil Direktur dia bidang umum dan keuangan, serta Ketua Program Studi Magister Ilmu Lingkungan dan Bangunan, dan program Doktor Ilmu Lingkungan. Baik, untuk menyingkat waktu, pada kesempatan pada sore hari ini, materi yang akan disampaikan oleh Pak Didit adalah mengenai tentang kebijakan penataan ruang laut. Sebelumnya, saya ingin menyapa dulu pada narasumber pada sore hari ini. Assalamualaikum Pak Didit. Waalaikumsalam Pak Aziz. Oke, terima kasih. Sebelum kita mulai, saya akan coba bacakan CV singkat dari beliau. Nama lengkapnya adalah Didit Eko Prasetyo, SPI MPMSC. Pak Didit ini menempuh pendidikan S1 di Universitas Brawijaya, kemudian mengambil double degree juga di Universitas Brawijaya dan di Purba University Thailand. Kemudian beliau aktivitasnya sekarang adalah sebagai subkoordinator perizinan wilayah Barat, Direktorat Perencanaan Ruang Laut, Ditjen Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, juga sebagai fungsional pengelola ekosistem laut dan pesisir muda. Baik, terkait pada diskusi lecture pada sore hari ini, Pak Didit akan mempresentasikan kurang lebih 45 menit, Pak Didit. Jadi sekitar waktunya sangat terbatas, sekitar 45 menit, jadi mungkin bisa selesai jam 4, kemudian disambung lagi dengan sesi tanya-jawab oleh audiens semuanya. Jadi nanti Bapak Ibu semua peserta jika memerlukan pertanyaan bisa menggunakan fitur tombol raise hand atau bisa tulis di kolom chat. Baik, untuk menyingkat waktu dan tempat, saya persilakan langsung kepada Pak Didit. Dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang menjelang sore atau sore ya. Ini waktu yang kritis, jadi semoga kita bisa saya bisa menyampaikan dengan baik sehingga bisa segar semuanya. Saya mohon izin share screen. Sebelum saya mulai, kami sampaikan terima kasih kepada Ibu Dr. Hartati, kepada Pak Andi Kurniawan atau Mas Andi, Wakil Direktur Pasca, atas kesempatannya kami bisa sharing informasi apa yang kita lakukan di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin nanti kita sama-sama belajar karena saya juga sedang belajar juga kira-kira seperti apa nanti kebijakan atau informasi materi yang saya sampaikan. Kami juga dari pemerintah tentunya mohon masukan kalau memang ada hal-hal yang kurang. Saya mulai yang pertama terkait dengan kebijakan penataan ruang laut. Tadi pagi kami juga membahas mengenai penataan ruang laut, hubungannya dengan persetujuan lingkungan dengan Forum AMDAL Indonesia. Jadi memang pasca Undang-Undang Cipta Kerja ini ada perubahan terkait dengan regulasi dan tentunya terkait dengan pelaksanaan sampai dengan pelaksanaan itu juga ada perubahan. Nah, seperti apa terkait dengan hal itu pasca Undang-Undang Cipta Kerja ini mungkin akan saya sampaikan seperti berikut. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 32 tahun 2014 tentang kelautan, undang-undang ini yang terkait dengan wilayah perairan dan wilayah jurisdiksi ini tidak di Omnibus Law, jadi masih tetap terkait dengan wilayah perairan dan yurisdiksi ini merupakan wilayah dua hal, yaitu wilayah kedaulatan negara kita dari wilayah pesisir sampai dengan laut teritorial dari garis pangkal atau titik dasar. Selanjutnya juga kita mengenal adanya wilayah yurisdiksi, di mana di sini kita mempunyai sebagai negara pantai yaitu wilayah hak berdaulat. Dari mulai ZTE, di mana di situ ada zona tambahan dan juga landas kontinen. Saat ini kita sedang menyusun RUU landas kontinen. Harapan kita Indonesia sebagai negara pantai juga bisa mengatur sumber daya dan ruangnya sehingga kita mempunyai keuntungan di dalam landas kontinen tersebut. Nah, dari wilayah perairan, wilayah yurisdiksi ini semuanya sudah diatur, Bapak Ibu sekalian. Yang sudah kita miliki yang pertama adalah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut. Rencana Tata Ruang Laut ini merupakan induk atau payung dari seluruh rencana zonasi wilayah pesisir, termasuk di dalamnya ada rencana zonasi kawasan strategis nasional, ada rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu, dan nanti ada rencana zonasi kawasan antar wilayah. Dan nanti akan yang kami sampaikan terakhir tadi adalah berupa pendetilan dari rencana tata ruang laut. Nah, jadi sudah tidak ada lagi sebenarnya baik di wilayah perairan maupun wilayah yurisdiksi ini yang tidak kita atur. Semuanya sudah diatur. Salah satu produknya adalah Rencana Tata Ruang Laut PP 32 tahun 2019. Nah, Bapak Ibu sekalian, berbicara mengenai ruang laut, baik di wilayah perairan maupun di wilayah yurisdiksi, itu ada beberapa hal kira-kira terkait dengan isu strategis penataan ruang laut. Yang pertama adanya kepastian berkegiatan, memanfaatkan ruang dan sumber dayanya, dan termasuk berusaha. Nah, inilah sebenarnya yang juga menjadi concern dari Undang-Undang Cipta Kerja, di mana adanya kemudahan berusaha, kemudahan
pelayanan dan sebagainya itu. Yang kedua, disparitas ekonomi regional. Tentunya ini sebagaimana juga kita ketahui ruang misal di Pulau Jawa, luar Pulau Jawa itu seperti apa. Dan ini juga termasuk menjadi isu juga, selain di darat juga di laut itu menjadi isu. Termasuk bagaimana logistik kelautan gitu. Yang ketiga mengenai degradasi ekosistem. Jadi ketika kita bicara ruang, salah satunya itu merupakan adanya ekosistem. Dan ekosistem ini kalau di perairan pesisir yang utama adalah misal dari mangrove, lamun, dan terumbu karang. Nah, termasuk di ekosistem ini juga laut, karena laut itu sifatnya yang berbeda dengan darat. Kalau darat itu fix karena tanah sifatnya. Kalau di laut adalah flow, mengalir. Jadi kegiatan misal ada aktivitas migas di titik Jawa Barat perairan itu akan bisa nyampe ke provinsi DKI Jakarta, bisa nyampe ke Jawa Timur, karena memang penyebab yang ada di Jawa Barat itu di laut, karena sifatnya flow, itu akan bisa mempengaruhi atau berdampak tidak hanya di Jawa Barat tapi juga di provinsi yang lain. Yang keempat terkait dengan fragmentasi kewenangan. Jadi terkait dengan kewenangan khususnya di laut ini memang cukup dinamis. Kalau dulu tahun 2014, sebelum tahun 2014 kita kewenangan di laut itu bukan hanya pusat atau KKP, tapi juga ada provinsi dan juga ada kabupaten kota. Tapi dengan terbitnya Undang-Undang 24 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, itu di laut itu tidak ada kewenangan kabupaten kota, yang ada hanya pusat dan provinsi. Nah, termasuk sekarang pasca Undang-Undang Cipta Kerja ini, khususnya di pembagian urusan di bidang kelautan itu kalau yang nyusun rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi yang itu nanti akan diintegrasikan dengan rencana tata ruang wilayah darat itu masih provinsi. Namun dari segi itu dari sisi perencanaan ruangnya. Tapi kalau dari pemanfaatan ruangnya, salah satunya tadi sampaikan Pak Andi mengenai perizinan, itu untuk perizinan ruangnya itu seluruhnya adalah kewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan saat ini. Meskipun bisa didelegasikan, tapi konstruksi hukumnya sudah berbeda, karena kalau dulu langsung dibagi kewenangan itu dalam undang-undang, tapi di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini yang dulunya izin lokasi dulu kalau di laut pasca terbitnya RZPP 3K kan pemerintah provinsi juga menerbitkan perizinan ruang di laut, itu kewenangan provinsi. Tapi sekarang tidak, sekarang diambil alih semua, bukan diambil alih, sekarang kewenangannya diletakkan di pusat semua, tapi kata-katanya dapat didelegasikan tanpa mengurangi kewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan. Jadi itu mungkin terkait dengan fragmentasi kira-kira kewenangan yang ada di laut. Yang kelima terkait dengan kapasitas tata kelola, baik sumber daya manusia, iptek, kelembagaan. Kalau di laut memang kita masih terus meningkatkan ya, termasuk kuliah pagi ini kami juga komitmen untuk bagaimana sumber daya manusia khususnya ruang laut atau di laut ini bisa ikut memikirkan begitu. Ilmu pengetahuan dan teknologi tentu kalau di laut kita survei laut dengan survei darat tentunya biaya yang diperlukan itu cukup besar yang di laut, karena memang di laut selain laut itu kan 3 dimensi, bukan hanya permukaan, ada kolom dan ada dasar, dan itu juga jarak dan sebagainya. Kelembagaan juga ini masih sangat kurang, karena contoh untuk yang ngurus kelautan itu untuk yang penataan ruang di laut ini kami masih, kalau di darat kan Kementerian Atr BPN itu sudah levelnya misal eselon 1, tapi kalau di laut yang mengelola ruang laut itu di eselon 1 itu masih terbagi-bagi, jadi tidak hanya mengurus mengenai ruang laut, tapi
Kalau di KKP kan di Ditjen Pengelolaan Ruang Laut itu tidak hanya mengurusi ruang laut, berbeda kalau di darat. Di darat itu satu itu memang fokus ngurusin ruang laut itu. Nah, ada beda lagi atas tanah yang di eselon 1. Itu yang mungkin masih kurang terkait di laut. Terus juga yang keenam yaitu mengenai ancaman bencana. Jadi di Indonesia ini hampir seluruhnya mungkin mempunyai potensi ancaman bencana. Nah, bagaimana ini menjadi isu dalam perencanaan ruang dan tentunya mungkin dalam pengelolaan lingkungan karena terkait dengan ruang dan lingkungan ini tidak bisa dipisahkan, sehingga bagaimana kita harus sadar bencana, bagaimana di pesisir, bagaimana di laut, abrasi, banjir rob, tsunami. Nah itu nanti itu seharusnya menjadi isu yang untuk masukkan dalam penyusunan tata ruang misal dan juga lingkungan. Nah ini mungkin sebagian kecil, kami rasa masih banyak lagi isu-isu yang yang strategis dalam penataan ruang karena memang tergantung juga dari daerah, wilayah. Misal Bapak Ibu sekalian di sini ada yang dari Kalimantan dengan yang dari Papua dengan yang dari Sumatera, potensi ancaman bencananya pasti ada yang sama dan ada yang berbeda. Misal di Kalimantan ada bencana yang nggak ada, misal tsunami nggak ada, tapi ada bencana lain yaitu rob atau abrasi dan sebagainya. Nah ini isu-isu ini tentunya harus dikaji dan itu menjadi masukan dalam penyusunan penataan ruang. Nah Bapak Ibu sekalian terkait dengan ini kami sudah tadi sampaikan bahwa antara penataan ruang dan lingkungan itu tidak bisa dipisahkan karena memang ini satu kesatuan. Termasuk saat ini di KKP Pak Menteri concern yang pertama adalah ekologi. Apapun policy-nya, termasuk kami dalam menerbitkan perizinan pemanfaatan ruang laut itu ditekankan yang utama adalah ekologi, baru ekonomi, dan baru yang lainnya. Sehingga terkait dengan penataan ruang laut dan lingkungan hidup sebenarnya sudah clear diatur di Undang-Undang Cipta Kerja, ini definisinya itu tidak bisa dipisahkan. Dimana kalau kita bicara ruang itu ada ruang darat, laut, udara dan bawah bumi. Sebagai gambaran ini di laut. Di laut itu sangat beragam kegiatannya. Yang ada di permukaan, misal kita bisa lihat transportasi budidaya keramba jaring apung misal. Terus yang di kolom misal itu ada juga deep sea mining, oil station, eksploitasi hulu migas itu semua layer ya, permukaan, kolom dan dasar itu kalau oil and gas itu biasanya memanfaatkan seluruhnya. Termasuk pipa kabel bawah laut yang memang hanya diletakkan di bawah begitu. Nah ini di Undang-Undang Cipta Kerja juga sudah diatur mengenai apa sih ruang itu, bahwa ruang itu adalah wadah yang meliputi ruang darat, laut, udara termasuk di dalam bumi. Yang itu merupakan satu kesatuan wilayah, tempat, manusia, makhluk hidup, kegiatan dan kelangsungannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk ruang ini yang memang sudah diatur detail itu baru ruang darat dan ruang laut. Untuk ruang udara dan ruang di bawah di dalam bumi itu belum diatur secara spesifik karena memang mungkin ini terkait dengan keilmuan. Sebagai contoh Bapak Ibu sekalian, dulu sebelum Undang-Undang 27 tahun 2027 tentang pengelolaan wilayah pesisir, laut itu tidak dilihat gitu. Semua itu bias ke darat, semuanya itu darat gitu patokannya. Nah, alhamdulillah dengan banyaknya kapasitas kelautan, keilmuan kelautan termasuk di Brawijaya ini kan baru ada ya Pak Andi, Bu Hartati itu ilmu kelautan misal. Dulu kan nggak ada, dulu kan fakultas perikanan aja. Nah, dengan berkembangnya keilmuan ini sehingga kita bisa paham, bisa tahu sehingga
ilmu dan teknologi bisa kita jadikan referensi untuk membuat regulasi. Nah, mungkin untuk yang ruang udara dan ruang di bawah bumi ini ilmunya masih kurang gitu, sehingga kita belum bisa membuat kajian atau dasar itu sebagai regulasi. Nah, ini merupakan tantangan bagi Bapak Ibu sekalian yang concern di lingkungan, bagaimana dengan pengaturan ruang udara dan ruang di dalam bumi. Sebagai informasi, saat ini sedang diusulkan RUU mengenai ruang udara. RUU ruang udara ini pemrakarsanya itu pindah-pindah kementeriannya. Dulu dari SDM, Kominfo, Kementerian Atr BPN, saat ini dilimpahkan ke Kementerian Pertahanan. Harapannya dengan dikawal oleh Kementerian Pertahanan, RUU mengenai ruang udara ini bisa segera disusun dan ditetapkan. Nah, kalau yang RUU ruang di dalam bumi ini lead-nya adalah Kementerian SDM. Namun yang lebih maju saya lihat kemarin yang sudah diusulkan izin prakarsanya ke DPR adalah RUU yang ruang udara. Sehingga kita berharap kalau semua ini sudah bisa diatur, ruang darat, ruang laut, udara, termasuk di dalam bumi ini sudah ada regulasinya semua. Selanjutnya penataan ruang. Penataan ruang itu merupakan suatu sistem. Jadi mulai dari perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian. Termasuk pengelolaan ruang laut. Dan ini merupakan salah satu nama di Ditjen kami di KKP, pengelolaan ruang laut. Jadi meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian. Jadi ini aspek manajemen atau pengelolaan yang memang wajib untuk dilaksanakan. Selanjutnya untuk lingkungan hidup. Nah, lingkungan hidup itu adalah kesatuan ruang. Jadi ini yang tadi kami sampaikan, ini harus saling terkait, bahwa lingkungan hidup itu juga membutuhkan ruang, kesatuan ruang dengan sumber daya baik yang hayati maupun non hayati, termasuk dengan manusia sendiri untuk kesejahteraan makhluk hidup. Nah, Bapak Ibu sekalian, bicara mengenai penataan ruang, lingkungan, tentunya ini tidak pasti terkait dengan pembangunan. Karena saya lihat tadi ada juga program studinya terkait dengan ilmu lingkungan dan pembangunan. Sejak tahun 1992 di Rio de Janeiro itu menyampaikan mengenai isu pembangunan berkelanjutan dan terus bergulir sampai sekarang. Kami rasa masih seluruhnya sepakat bahwa pembangunan yang berwawasan lingkungan tentunya adalah pembangunan yang berkelanjutan. Namun agak sulit memang mendefinisikan, menginterpretasikan apa sih pembangunan berkelanjutan itu, karena memang multidisiplin, multi interpreter gitu. Namun yang bisa kita ambil adalah bahwa pembangunan berkelanjutan itu setidaknya itu 3 hal, yaitu ada aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek lingkungan. Dan ketiganya ini terus berkembang dari beberapa pakar yang kami lihat, baik itu di definisi European Environment Agency, Valimex 2002, Valimex juga 2002 terkait Never Ending Triangle, Concentric Egg Model, Munasing, dan juga Campbell, itu masih seluruhnya sepakat bahwa pembangunan berkelanjutan itu pasti terkait dengan 3 aspek ini, ekonomi, lingkungan, dan sosial. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah bicara mengenai undang-undang Cipta Kerja, khususnya penataan ruang laut, di mana di turunannya mengenai undang-undang Cipta Kerja tadi, untuk penataan ruang laut diatur secara spesifik di PP 21 tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang laut, di mana tadi sudah kami sampaikan, bicara pengelolaan ruang laut atau penataan ruang laut itu pasti terkait dengan 4 hal ini: perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pengawasan. Nah, kalau yang perencanaan ini terkait dengan penyusunan materi teknis integrasi
Jadi kita sedang melakukan integrasi penyusunan tata ruang, baik ruang darat maupun ruang laut dilakukan integrasi. Nanti bentuknya adalah materi teknis untuk yang di laut. Nah, ini yang nomor 1 itu. Yang nomor 2, penyusunan penetapan rencana zonasi kawasan antar wilayah dan rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu non PPKT. Yang nomor 2 ini kenapa disusun dan ditetapkan, kita tidak menyusun materi teknis karena memang yang nomor 2 ini tidak diintegrasikan, disusun tersendiri oleh KKP karena memang ruangnya ini di atas 12 mil laut dan sangat jauh dengan yang di RT RW provinsi yang di darat, sehingga ini tetap disusun sendiri oleh KKP. Dan yang kedua, kita bicara mengenai pemanfaatan ruang laut. Pemanfaatan ruang laut ini berbicara juga mengenai perizinan. Karena di Undang-Undang Cipta Kerja dan PP 21 ini ada terjadi sedikit pergeseran. Kalau dulu perizinan itu masuk di bab pengendalian pemanfaatan ruang laut. Karena untuk memastikan bahwa pemanfaatan harus sesuai dengan perencanaan, itu harus ada kontrol. Kontrolnya adalah izin kalau di laut. Nah, namun pergeseran ini waktu kita menyusun Undang-Undang Cipta Kerja dan PP 21, perizinan tidak diletakkan di pengendalian tapi diletakkan di pemanfaatan. Sehingga untuk pemanfaatan itu ada 2 hal. Yang pertama terkait dengan penilaian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut. Ini dulu namanya nomenklaturnya izin lokasi perairan atau izin lokasi di laut atau perizinan ruang laut. Yang kedua adalah pendelegasian kewenangan. Nah, ini terkait dengan bagaimana pendelegasian yang 0 sampai 12 mil khususnya untuk yang hanya perizinan atau KKPRL ini ke provinsi. Terus yang ketiga, pengendalian pemanfaatan ruang laut ini meliputi penilaian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sampai sanksi, dan di sini kita juga akan memfasilitasi bagaimana masyarakat lokal masuk nanti di insentif. Yang keempat, pengawasan ruang laut. Ini kawan-kawan pengawasan, jadi KKP tidak hanya illegal fishing, tapi juga ada juga mengenai pengawasan kelautan. Jadi keempat hal tadi sudah diterbitkan turunan peraturan menterinya. Untuk yang perencanaan pemanfaatan pengendalian itu diatur di Permen KP nomor 28 tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang laut. Untuk yang pengawasan ruang laut itu ada 2 peraturan menteri, yaitu Peraturan Menteri KP 30 2021 tentang pengawasan ruang laut dan Permen KP 31 2021 tentang sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan. Nah, sekarang kita masuk di perencanaan. Jadi Bapak Ibu sekalian, perencanaan itu juga merupakan suatu siklus. Jadi dalam menyusun planning atau rencana itu planning itu kan pilihan begitu. Nanti ada pilihan ekonomi, ekologi, sosial serta keterlibatan bagaimana stakeholder ini. Penyusunan perencanaan ruang laut ini juga ada kajiannya. Makanya di Permen KP 28 pasal 28 khususnya itu ada analisis, karena ini dari data gitu. Jadi ada data primer, ada data sekunder. Jadi yang pertama ketika data sudah diambil, data primer dan data sekunder, itu nanti ada minimal itu ada analisis potensi permasalahan regional dan global seperti apa sih, karena kan kita ingin merencanakan 20 tahun ke depan. Terus analisis daya dukung, daya tampung. Nah, ini mungkin kawan-kawan di ilmu lingkungan yang lebih ini ya. Terus analisis valuasi ekonomi juga ini dengan berbagai metode lah, mulai yang termudah sampai yang sulit bisa. Analisis hukum laut internasional atau perjanjian. Analisis keberlanjutan, ini banyak toolsnya, kalau bisa silakan bisa dipelajari. Analisis skenario pertumbuhan, termasuk analisis pusat-pusat pertumbuhan. Nah, ini jadi dalam penyusunan rencana zonasi atau rencana tata ruang itu awalnya itu adalah data dan analisis ini, sehingga sebenarnya cukup ilmiah gitu. Karena memang berdasarkan kajian. Nah, namun dalam dalam penyusunan ini tentunya juga akan melibatkan stakeholder participation, pemangku kepentingan. Jadi meskipun sudah disusun kajiannya, ilmiahnya, itu akan di FGD-kan gitu. Bagaimana dengan
visi misi daerah, bagaimana dengan RPJM, RPJMD. Misal kajiannya misal di Bangka Belitung contoh, itu kalau kajiannya di mana existingnya di Bangka Belitung itu lautnya adalah pertambangan timah. Tapi berdasarkan kajian di Bangka dan Belitung, khususnya yang Belitung itu lebih mempunyai daya tarik bawah laut sehingga Pemprov Bangka Belitung memprioritaskan Belitung bukan untuk pertambangan timah, tapi adalah adalah wisata bahari. Meskipun PT Timah sudah memiliki izin usaha operasi produksi eksploitasi untuk minerba misal. Tapi karena memang visi misi daerah itu yang Belitung untuk wisata, sehingga itu yang dipilih adalah ekologinya gitu, bukan ekonominya untuk pertambangan misal. Nah, itu kira-kira gambaran. Dan nanti outputnya ini seperti apa? Ini tentunya akan menghasilkan ekonomi benefit, ekologi benefit, dan social benefit dalam penyusunan ini. Kalau ekonomi tentunya bagaimana dengan kepastian investasi, terus juga mengurangi konflik, karena kan di laut permukaannya budidaya perikanan, misal di bawahnya kabel laut, itu bisa terjadi. Terus juga untuk dasar perizinan, terus juga efisien sumber daya, karena kalau nggak diatur di laut itu kan macam-macam nanti, kompatibel dengan pemanfaatan pembangunan. Dan kalau yang terkait dengan ekologi, itu tentunya kita juga akan mengalokasikan di mana sih area yang untuk ekologi, kawasan konservasinya di mana misalnya. Terus juga bagaimana alokasi sumber daya untuk terumbu karang yang bagus itu jadikan misal dijadikan zona konservasi. Terus mereduksi impact dan human use atau dari manusia, dan juga jaringan dari MPA. Jadi Marine Protected Area atau kawasan konservasi itu kan ada di beberapa provinsi, dan ini kan tentunya nanti kalau ini masing-masing sudah ditetapkan akan menjadi jejaring bagaimana sumber daya di dalam ini bisa saling mempengaruhi. Social benefit juga, ini bagaimana sih dalam penyusunan rencana tata ruang ini melibatkan masyarakat begitu. Terus juga bagaimana sosial spiritual value, karena kita juga dalam penyusunan tata ruang juga memperhatikan bagaimana keberadaan masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, juga melindungi dari budaya gitu, dan juga mengidentifikasi dari dampak. Ini kira-kira terkait dengan perencanaan ruang laut yang memang penyusunannya awalnya memang dari riset atau kajian, sehingga kita bisa melakukan perencanaan ke depan 20 tahun dialokasikan untuk apa yang tepat sumber daya dan ruang ini. Nah, ini terkait dengan integrasi. Jadi integrasi itu secara karakteristik sebenarnya antara ruang darat dan ruang laut itu memiliki perbedaan. Karena tadi kami sudah sampaikan di darat itu fix, kalau di laut itu enggak fix karena flow. Bagaimana menyikapi ini sehingga ini bisa integrasi ini bukan hanya mengkotak-kotak saja, tapi harus juga berdasarkan kajian. Ini sebagai contoh, di laut itu ada namanya alur migrasi biota yang dilindungi. Contoh migrasi mamalia laut, migrasi penyu. Nah, alur migrasi ini itu kalau di darat nggak ada. Di pola dan struktur ruang yang disusun kawan-kawan ATR itu awalnya tidak mengenali, karena di darat kan nggak ada alur harimau, alur gajah, mungkin ada, saya kurang tahu, tapi tidak ada kalau dinyusun tata ruang itu. Tapi kalau di laut itu ada alur migrasi biota. Nah, ini kalau ini diintegrasikan, ya tentunya karakteristik di laut tadi, bahwa di laut ada alur migrasi biota, itu kan nggak boleh hilang. Kalau hilang, ya tentunya bisa tidak sustain, berarti tidak ekologis nanti tata ruangnya, karena bisa jadi yang itu memang existingnya sebagai alur migrasi mamalia akan diberikan izin misal untuk eksploitasi migas, hulu migas, ya tentunya mamalia tadi akan terganggu dan akan menyebabkan kerusakan kan gitu.
Nah, itu kira-kira kita sedang terus melakukan integrasi tata ruang darat dan laut. Tadi khususnya yang ruang darat dan ruang laut, karena ruang udara dan dalam bumi belum ada secara spesifik. Nah, kira-kira seperti ini nanti ini juga sedang kita lakukan. Kalau rencana tata ruang laut itu induknya tata ruang di laut akan diintegrasikan dengan RT-RWN, rencana tata ruang wilayah. Nanti ditetapkannya dalam peraturan pemerintah. Kalau RZBP 3K nanti diintegrasikan dengan RT-RW provinsi nanti dalam namanya satu perda. Terus KSNT ini juga akan diintegrasikan dalam rencana tata ruang KS kawasan strategis nasional, bentuknya adalah Perpres. Nah, ini mungkin informasi atau sharing Bapak Ibu sekalian terkait dengan fenomena natural resource course. Terkait dengan dalam tanda kutip ya, ini kutukan sumber daya alam. Ini saya ambil dari Bu Hania ini 2021. Jadi ini mungkin informasi karena ini terkait dengan ilmu pengelolaan lingkungan ya. Jadi ini ada penelitian yang menyatakan bahwa sebenarnya suatu provinsi yang punya sumber daya ekstraktif kaya, misal tambang, ini yang kajiannya adalah tambang. Ini kita nggak bicara darat dan laut ya, secara umum. Nah itu untuk melihat regional natural resource course atau indeks, ini ada kajian dari Bu Ana. Yang pertama nanti akan dibuat indeks, yaitu yang pertama indeks ketergantungan wilayah terhadap sumber daya alam atau NRDI, dan indeks pembangunan daerah yang berkelanjutan RSDI. Di mana kalau melihat dari hasilnya ini terdapat 6 provinsi yang sangat tergantung sumber dayanya ini. Yang pertama adalah Kalimantan Timur, Papua Barat, Papua, Riau, Kepri, dan Aceh. Dan selanjutnya bagaimana dengan indeks energi tambang di Indonesia? Dari hasil kajiannya ini derajat fenomena energi di tingkat provinsi ini yang paling tinggi tadi adalah Kalimantan Timur, Papua Barat, Papua, Riau, Aceh, dan Kepulauan Riau. Nah, dari hasil kajian ini dapat kita lihat bahwa ketergantungan yang besar terhadap sumber daya tambang, baik nilai PDRB maupun dana bagi hasil. Kalau tambang, migas itu kan ada uang jaminannya dan juga ada pembagian dari pusat ke daerah, itu tidak menjamin suatu daerah mampu menciptakan kinerja pembangunan berkelanjutan. Jadi yang kedua, provinsi yang kaya sumber daya tambang cenderung menghadapi NRC atau natural resource course ini yang lebih tinggi daripada provinsi yang miskin. Nah, ini contoh, ini ada Yogyakarta ini. Ada Yogyakarta yang memang dia kan lebih kepada alamnya gitu. Sumber daya ekstraktifnya mungkin kurang, tapi karena dia berpijak pada sumber daya keindahan sehingga wisata, sehingga dia pasti akan mempertahankan sustainable-nya. Terus juga ada tambahan informasi bahwa selain tambang juga penghasil minyak dan gas bumi, misal dalam satu provinsi itu tidak hanya tambang, tapi juga maksudnya bukan hanya tambang minerba, tapi juga ada tambang migas itu menghadapi fenomena lebih tinggi lagi daripada provinsi lain yang hanya mengandalkan minerba. Contohnya tadi Kaltim. Kaltim itu kan memang di minerbanya ada, migasnya banyak. Nah, ini sehingga ada saran bahwa untuk mengurangi tingkat energi itu perlu kebijakan yang untuk mendorong pertumbuhan sektor itu di luar tambang. Dan itu saya coba kaitkan ke mana provinsi yang sudah menetapkan perda dalam bentuk peraturan daerah RZBP 3K maupun yang sudah integrasi, itu kalau dari 6 provinsi tadi kebetulan ada 3 yang memang masih belum. Riau, Kepri, Papua itu belum ditetapkan. Ya, sampai sekarang. Nah, itu bagaimana ini hubungannya? Apakah ada hubungannya juga sumber daya alam yang cukup tinggi ini? Kenapa sulit sekali untuk menetapkan menetapkan rencana tata ruangnya dalam bentuk peraturan daerah? Nah, ini mungkin
bisa bisa ditindaklanjuti atau ada kajian-kajian yang lebih detail dari kawan-kawan di UB, mungkin saya kira lebih bagus. Ini hanya informasi sekian. Nah, selanjutnya setelah kita bicara perencanaan, kita bicara pemanfaatan ruang laut, di mana ini ada ketentuan bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang laut, baik di wilayah pesisir, wilayah perairan, dan atau wilayah yurisdiksi, secara menetap itu wajib memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, yang dulu namanya izin lokasi perairan. Jadi kegiatannya apa saja? Ya kegiatannya sebagaimana diatur di Undang-Undang Cipta Kerja, itu adalah seluruhnya, mulai dari biofarmakologi, biotek, wisata bahari, BMKT, komunikasi, ketenaga listrikan, perikanan, mitigasi bencana, dan yang key adalah kegiatan pemanfaatan ruang laut lainnya. Kenapa key ini ada muncul seperti ini, kegiatan pemanfaatan ruang laut lainnya? Karena memang kita tidak tahu ke depan itu kegiatan yang menggunakan ruang laut itu apa. Ini kemarin kita ada permohonan pembangunan bandar udara di laut di Banyuwangi sebagai latihan pesawat, kan di situ ada akademi penerbangan. Nah, terus ada pembangkit listrik tenaga EBT juga yang akan dikembangkan. Dan ya kayak tadi bandara udara di laut kan kita nggak tahu itu. Dulu nggak ngerti ya, ternyata ada juga bikin bandar udara di laut gitu. Nah, ini ya, contoh kalau yang mitigasi bencana ini, kalau yang P, yang mitigasi bencana itu kemarin BPPT itu membangun early warning system untuk mitigasi bencana. Itu menempatkan alat yang terapung di laut, yang banyak ditempatkan di Samudra Hindia. Di beberapa titik, ada sekitar 5 titik di Samudra Hindia itu yang untuk mendeteksi tsunami. Nah, itu juga kita berikan izin untuk mitigasi bencana. Jadi memang di laut ini cukup banyak, belum pipa kabel bawah laut dan sebagainya, sehingga ini memang perlu diatur. Nah, ini juga kami sampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa pemanfaatan ruang laut itu bersifat 3 dimensi. Jadi ada permukaan, kolom, dan dasar. Contoh yang permukaan itu ada keramba jaring apung, atau ada penangkapan, ada jalur pelayaran. Nah, terus nanti kita langsung ke kegiatan di dasar laut. Itu ada pipa kabel bawah laut. Itu di satu saat itu kalau kita tahu bahwa akan ada di satu titik atau di satu ruang atau di satu keramba budidaya jaring apung dan nomor 2 kabel bawah laut itu akan ketemu koordinat yang sama. Khususnya kami nanti kalau memberikan izin itu akan ada koordinat yang sama. Tapi apakah itu akan menjadi konflik? Kalau layernya berbeda itu tidak menjadi konflik. Tinggal nanti waktu konstruksi itu bisa diatur begitu. Nah, karena memang beda layer. Yang menjadi konflik adalah ketika X dan Y itu atau koordinatnya itu di Z yang sama, misal sama-sama di permukaan. Tapi kalau Z-nya itu di dasar, itu tidak menjadi konflik dan itu bisa diterbitkan oleh MKP dan itu tidak akan konflik dan itu diperbolehkan secara regulasi. Sehingga ini ruang di laut, saya kurang tahu kalau di darat. Setahu saya kalau sertifikat hak milik itu hanya koordinat gitu saja atau tidak ada ketinggiannya. Contoh kalau di darat ini adalah rumah susun atau apartemen lah itu. Nah itu. Nah sekarang terkait bagaimana perizinan. Jadi proses perizinan pasca Undang-Undang Cipta Kerja ini ada setidaknya itu 5 PP ya. Yang pertama adalah PP 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berbasis risiko. Jadi Bapak Ibu sekalian mungkin di sini ada yang pengusaha juga atau yang berbisnis yang nanti menggunakan ruang laut. Untuk memulai atau melakukan kegiatan usaha, itu pelaku usaha itu wajib memenuhi 2 hal. Yang pertama adalah persyaratan dasar atau izin dasar. Yang kedua adalah perizinan berusaha berbasis resiko. Nah, kalau dulu sebelum berbasis resiko kan berbasis lisen, sekarang berbasisnya resiko. Nah, ya kita concern yang persyaratan dasar. Jadi di
di bagan ini ada 3 step. Step yang pertama ini adalah kelayakan ruang, yang ini masuk persyaratan dasar. Step yang kedua ini adalah kelayakan lingkungan, yang ini juga masih masuk di persyaratan dasar persyaratan lingkungan. Dan yang ketiga ini adalah step kelayakan usaha. Ini untuk memudahkan saja ya Bapak Ibu sekalian. Ini prakteknya memang sistem OSS-nya akan berbeda. Step yang ketiga kelayakan usaha, yang ini terkait dengan perizinan berusaha berbasis resiko. Jadi di step yang pertama untuk memohonkan untuk memulai itu kan harus menginput memohonkan melalui OSS, online single submission. Itu nanti Bapak Ibu akan mengisi, yang pertama adalah data usaha dan data lokasi. Nah, lokasi ini nanti akan dibagi lokasi kalau dipilih darat itu kodenya 01, atau laut 02, dan hutan lindung itu 03. Itu kalau mengisi data lokasi akan ada isian seperti itu. Nah, disinilah nanti ada input koordinat. Kalau di laut itu nanti akan mengalir ke KKP, kalau di darat akan mengalir ke ATR BPN, sistem OSS-nya. Nanti koordinat ini akan juga Bapak Ibu melengkapi mengupload informasi yang sudah disediakan linknya, yang harus diisi di situ di OSS. Nah, itu nanti akan lari ke KKP, akan kita verifikasi sesuai tidak dengan rencana tata ruang atau rencana zonasinya. Nanti yang masalah ini akan kita detailkan di meeting berikutnya. Selanjutnya persetujuan lingkungan. Kalau kesesuaian ruang di laut sudah setuju, karena itu bisa ditolak juga. Kalau disetujui akan bisa lanjut klik untuk persetujuan lingkungan di sistem OSS-nya. Nah, nanti persetujuan lingkungan nanti juga ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, dan persetujuan lingkungan kalau oke akan juga lanjut ke berbasis resiko. Nah, berbasis resiko ini nanti akan diketahui resikonya rendah, menengah tinggi, atau tinggi. Kalau tinggi nanti akan diterbitkan NIB dan juga izin namanya. Kalau hanya menengah tinggi itu standar, dan kalau rendah itu hanya NIB. Nah, kira-kira itu alurnya. Jadi yang step 1 itu terkait dengan PP 21 2021. Kalau step yang kedua PP 22 tahun 2021. Dan kalau step yang ketiga ini terkait dengan PP 5 tahun 2021, khususnya yang lampiran. Jadi Bapak Ibu bisa melihat lampiran sektor apa saja dan peraturan pemerintah sektor. Nah, setelah itu setelah diterbitkan, itu akan kita catat dalam kadaster laut. Jadi kita sudah punya sistem. Ini sistem adalah satu peta KKP yang terintegrasi dengan juga One Map Policy. Yang warna kuning ini adalah gambar kabel yang sudah diterbitkan. Dan itu kemarin bertambah terus. Ini contoh yang sudah diterbitkan saja warna kuning. Ini akan kita catat, diadministrasikan dan dimutakhirkan. Selain untuk pengambilan kebijakan, juga ini juga untuk bahan menyusun misal revisi rencana tata ruang, begitu. Nah, selanjutnya adalah pengendalian pemanfaatan ruang laut. Untuk pengendalian pemanfaatan ruang laut ini yang paling ini adalah terkait bagaimana insentif dan disinsentif. Tentunya untuk mendapatkan insentif dan bagaimana kalau mendapatkan disinsentif ini juga ada kriterianya. Misal insentif, ini kriterianya ketika dalam memanfaatkan ruang laut dia melindungi, menjaga ekosistem, memberikan dampak positif kepada nelayan, pembudidaya, terus menjaga kelestarian, menggunakan sumber daya lokal, dan juga memberi kontribusi pada layanan publik. Tapi ketika pemilik izin tadi itu mengganggu ketertiban, terus juga berdampak membuat eksternalitas negatif, nah itu akan kita akan evaluasi, dan kalau memang hasilnya, karena ini ada timnya nanti, kalau hasilnya itu memang ada indikasi kepelanggaran, ya tentunya akan diberikan disinsentif. Nah, sekarang insentif non fiskal. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk insentif itu kalau di PP 21 tahun 2021 itu ada insentifnya adalah insentif non fiskal, karena kita tidak bisa yang fiskal, itu kan Kementerian Keuangan. Nah, untuk insentif fiskal non fiskal ini salah satunya adalah fasilitasi persetujuan untuk masyarakat lokal. Jadi kita akan menjamin keberadaan aktivitas pemanfaatan masyarakat lokal ini, tapi masyarakat lokalnya masyarakat lokal seperti apa?
Itu kriterianya yang pertama harus masuk dulu, karena kalau nggak masuk, karena bisa jadi di suatu perairan atau pulau itu masyarakat lokal, tapi dia punya resort, dia punya hotel di laut. Nah, itu maksudnya masyarakat lokal yang masuk kriteria seperti apa. Jadi yang seperti itu yang dia bisa apa namanya membuat usaha besar, nah itu tidak masuk yang dapat difasilitasi. Memang masyarakat lokal tapi tidak difasilitasi. Yang difasilitasi adalah masyarakat lokal yang memang memenuhi kriteria. Yang pertama adalah mata pencarian pokok sebagai nelayan, pembudidaya, petambak, ini standar, dan mulai kegiatan usahanya itu penghasilannya itu tidak lebih dari UMR misalnya gitu. Terus juga untuk pemukiman itu memiliki surat keterangan dan memang dia benar tinggal di situ, dan juga berdomisili paling singkat 5 tahun berturut atau paling singkat 10 tahun. Itu kriterianya yang bisa difasilitasi. Nah, nanti ini tugas pemerintah daerah untuk memfasilitasi masyarakat lokal ini kita sudah terbitkan kemarin di Pulau Maratua di Berau, Kalimantan Timur, pulau-pulau kecil terluar. Dan nanti alurnya dari bupati, wali kota ya ini mengusulkan nanti dari identifikasi masyarakat, nanti camat ke bupati diusulkan, nanti bupati mengusulkan ke menteri, nanti menteri akan verifikasi dan akan diterbitkan. Ini alurnya seperti ini. Nah, terus juga di pengendalian ini bagaimana ketentuan peraturan pemerintah. Ya nanti kalau ada indikasi pelanggaran itu tentunya MKP akan memberikan sanksi. Nah, apa sih pemberian sanksi itu untuk seperti apa? Yang pertama terkait PKKPN-nya tidak sah. Jadi sekarang kan banyak itu kartu vaksin itu yang nggak sah dan sebagainya. Mungkin bisa jadi seperti itu ke depan. Terus tidak melaporkan. Nah, ini kita juga sudah intens kewajiban yang punya izin itu untuk melaporkan bagaimana realisasi kegiatannya, bagaimana realisasi izinnya dan sebagainya. Nah, itu kita sampaikan. Terus juga sampai pelaksanaan bagaimana kalau nggak sesuai, sudah diberikan izinnya di sini tapi dia ternyata kegiatannya di luar izin yang diberikan. Termasuk juga mengganggu akses, tidak memberikan akses. Jadi kita banyak juga laporan ketika sudah diberikan izin, masyarakat mau melewati itu di bagian yang memang tidak digunakan itu tidak bisa. Itu nggak boleh karena memang kita harus membuka akses dan itu memang sudah ada di kewajiban pemegang izin. Nah, ini yang terkait dengan pengawasan. Kalau pengawasan ini lebih kepada pengawasan kelautan yang memastikan pengawasan ini yang pertama adalah menjamin terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang, menjamin terlaksananya perencanaan ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian, termasuk juga menjamin terlaksananya penegakan hukum di bidang penataan ruang dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang. Nanti kita juga akan melakukan audit tata ruang, di mana nanti kalau ada indikasi misal zona perikanan tangkap, terus di sini ada kegiatan migas yang memang diperbolehkan, ternyata migasnya itu sering bocor, gitu. Terus mengakibatkan pencemaran. Nah, bagaimana dengan fungsi ruang ini? Ini kan zona perikanan tangkap. Ketika di laut tersebut yang sebagai zona perikanan tangkap itu tercemar, apakah fungsi sebagai zona perikanan tangkap masih layak? Nah, ini perlu dilakukan audit tata ruang seperti ini. Terus juga untuk memeriksa tidaknya perubahan fungsi ruang. Nah, ini semuanya perlu kita pastikan agar peruntukan ruang sebagaimana diatur dalam rencana zonasi atau rencana tata ruang itu masih sebagaimana fungsinya, tidak berubah atau tidak terganggu. Dan yang terakhir mungkin ini terkait dengan kami sampaikan mengenai sosialisasi. Kalau yang saat ini mungkin Bapak Ibu membaca di media itu banyak yang keberatan para nelayan dengan tarif PNBP yang terbaru. Jadi ini adalah tarif penerimaan negara bukan pajak yang terbaru dari KKP PP 85 tahun 2021. Kalau masyarakat nelayan banyak keberatannya di tarif perizinan berusahanya, tapi di subsektor perikanan tangkap. Nah, kalau kami mungkin bisa yang sebelah kiri, kalau yang sebelah kanan ini subsektor pengelolaan ruang laut.
Jadi yang sebelah kiri tadi yang kami sampaikan mengenai perizinan ruang laut atau konfirmasi atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, tarifnya itu yang sebelah kiri yang warna merah, persyaratan atau izin dasar. Jadi ini tarifnya, jadi ada bentuknya nanti pemanfaatan ruang untuk kegiatan menetap di laut per hektar. Terus ada juga per izin kayak kabel bawah laut, pipa bawah laut. Nah, itu per izin, dan ada perbedaan kalau itu di dalam kawasan konservasi dan kalau itu di luar kawasan konservasi tarifnya beda untuk pipa kabel bawah laut. Jadi kalau yang perizinan berusaha subsektor pengelolaan ruang laut mungkin akan kita bahas selanjutnya saja karena keterbatasan waktu. Mungkin demikian Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Aziz. Mungkin kita bisa diskusi tanya jawab, kami persilakan. Kami kembalikan ke Pak Aziz. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Didit, sangat menarik sekali paparannya. Secara umum kita dijelaskan tentang kebijakan penataan ruang laut. Baik, Bapak Ibu sekalian, masuki sesi kedua adalah sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu audiens semua yang ingin bertanya, silakan klik tombol raise hand atau bisa langsung berbicara lewat platform Zoom-nya. Nggih, monggo Bapak. Prio, Pak. Oh, Bapak Prio, monggo Bapak Prio, silakan. Mohon maaf, perkenalkan nama saya Prio dari PDIL, Pak, Program Dokter Ilmu Lingkungan. Siapa? Alhamdulillah ini momennya pas sekali, ada pakar dari KKP, ada Pak Didit Eko Prasetyo. Pertama-tama berterima kasih sekali, jadi sudah diberikan pencerahan Pak tadi Pak. Cuman yang kedua mungkin saya pengen nomenklatur dulu Pak. Mungkin slide-nya yang kelima tadi diklik dulu, ngapunten. Yang terkait dengan PP21. Ya Pak, siapa? PP21 itu saya tadi mencoba googling. PP21 itu tentang penyelenggaraan penataan ruang, Pak. Ya, ini Pak ya. Nggih, bukan ruang laut, Pak. Jadi yang lautnya hilang. Iya. Nggih, jadi karena ini bahan sosialisasi, nanti jangan sampai salah lah. Kalau yang penyelenggaraan penataan ruang laut itu dituangkan di dalam Permen KP nomor 28 2021. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua terkait dengan jadi PP21 itu mengatur semua ruang, baik itu ruang laut, udara, darat, dan dalam bumi. Kemudian yang kedua menarik ini Pak. Jadi kami di pemerintah provinsi sedang menyelenggarakan integrasi antara RT RW provinsi yang sekarang kita sedang susun review. Kemudian kita juga sudah ada Perda nomor 1 tahun 2018 tentang RZWP 3K. Cuman kesulitan kami Pak. Jadi pada saat melakukan integrasi ada beberapa hal yang ini kami juga perlu klarifikasi dengan Pak Didit Eko Prasetyo, karena ternyata antar dua kegiatan itu banyak perbedaan antara RZWP 3K sama RT RW provinsi. Yang pertama terkait dengan perbedaan outline dan kedalaman substansi. Jadi kalau kita melihat di dalam RT RW itu kan ada pola ruang, ada struktur ruang, kemudian ada visi misi dan lain sebagainya sampai dengan pengendalian pemanfaatan ruangnya. Kemudian di RZWP 3K juga seperti itu, ada zona pengelolaan, zona pemanfaatan dan lain sebagainya. Nah ini untuk menyatukan atau mengintegrasikan seperti apa. Kemudian yang kedua terkait dengan pelaksanaan KLHS. Jadi KLHS ini kan sebenarnya yang mengiringi dokumen RT RW kita itu KLHS. Tetapi nanti pada saat mengintegrasikan dengan RZWP 3K itu seperti apa pelaksanaan KLHS-nya. Kemudian yang ketiga, perbedaan kedalaman pengaturan pengendalian. Nah ini mengintegrasikan seperti apa? Oke, di item-itemnya mungkin sama terkait dengan pengendalian. Di situ ada penilaian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, terus kemudian ada insentif, disinsentif, ada pengenaan sanksi dan lain sebagainya. Kemudian terkait dengan perbedaan klasifikasi dan nomenklatur, karena memang beda, aturan pun beda, undang-undangnya juga beda. Kemudian yang terakhir ini banyak sekali terjadi di wilayah kita, yaitu
terkait dengan perbedaan garis sempadan pantai dan juga kedalaman peta, Pak. Kalau RZWP 3K itu kan 1 dibanding 50.000. Sedangkan RT/RW kita itu 1 dibanding 250.000. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga terkait dengan turbin lakwas, Pak. Jadi terkait dengan pengaturan, pembinaan, pengawasan, pelaksanaan dan pengawasan. Apa iya gitu, Kementerian KKP ini mampu untuk melaksanakan semua turbin lakwas tersebut? Karena kalau kita melihat sebenarnya di Undang-Undang 23 sebenarnya sudah jelas ya, kewenangan kelautan 1 sampai 12 mil itu di pemerintah provinsi. Kalau mungkin saat ini sudah punya, masing-masing provinsi sudah punya RZWP 3K, tetapi nanti ke depan 5 tahun ke depan kan harus ada PK, kemudian ada revisi atau penyusunan lagi. Apa iya KKP itu mampu untuk melaksanakan di seluruh Indonesia, terutama di sisi perairannya? Apa enggak langsung diberikan pendelegasian kewenangan terkait sama pengaturan ini? Karena tadi di slide Pak Didi ini terkait dengan pendelegasian itu hanya sisi pemanfaatan, yaitu pelaksanaan perizinan. Yang awalnya dulu ada izin perairan kelautan sama izin pengelolaan laut, tetapi sekarang sudah menjadi KKP-RL, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut. Kalau menurut hemat kami, Pak, karena ngapunten ini di kita pun saat ini sedang investasi di pemerintah provinsi sangat besar sekali, terutama di sisi darat dan sisi laut dan yang berbatasan dengan laut. Jadi wilayah pantai ini sangat-sangat masif lah terkait dengan perizinan. Kalau semua perizinan masuk di pemerintah pusat, bisa jadi itu menjadi hambatan bagi kita untuk pro investasi terhadap kegiatan di sisi perairan kelautan. Terus kemudian terkait dengan pengendalian, apunten, ini kita itu kalau di mungkin Pak Didi asli Jawa Timur, Pak nggih? Nggih, Pak. Nah, Pak Priyo dari mana, Pak, provinsinya? Jawa, Banyuwangi, Pak. Oh, dinasnya? Dinas? Oh, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Cipta Karya Provinsi, Pak. Cipta Karya. Ya, Jawa Timur, Pak. Nggih. Oh, siap. Jadi kalau misalkan kita jalan ya dari Banyuwangi sampai ke Tuban di sisi Pantura itu banyak sekali investasi atau pengusaha-pengusaha melakukan reklamasi yang saya yakin lah itu ilegal, banyak yang ilegal. Kita pun mengendalikan juga susah. Terus kemudian ada beberapa izin yang mengajukan izin reklamasi itu pun juga terkendala dengan prosedur dan kewenangan dan lain sebagainya. Nah, ini mohon arahan dari Pak Didit, kita harus seperti apa dari pemerintah Provinsi Jawa Timur ini. Oke, terima kasih. Begitu Pak Aziz, matur nuwun. Oke, matur suwun Pak Priyo. Mungkin ada beberapa pertanyaan tadi Pak Didit terkait proses integrasi RKS dengan RZWP3K, kemudian perbedaan kedalaman dan turbin lakwas bagaimana perspektif nanti dari Kementerian Kelautan Perikanan. Mungkin secara umum gitu. Mungkin bisa langsung dijawab Pak Didit. Baik, langsung ya Pak Aziz. Baik Pak Priyo, terima kasih nih pertanyaannya menarik ini. Saya mau izin share screen dulu Pak ya. Monggo Pak Didit. Ini Pak ya, kami coba sampaikan dulu. Jadi terkait dengan pertanyaan Pak Priyo yang nomor 1 mengenai integrasi dengan RT/RW, pertama nomenklatur Pak ya, nomenklatur. Jadi sebenarnya kita udah sepakat Pak ya, waktu nyusun Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Cipta Kerja dulu deh Pak. Intinya ini harus terintegrasi begitu, biar tidak ruang di daratnya industri, di lautnya konservasi. Nah itu waduh. Nah sehingga sepakat di undang-undang termasuk di peraturan pemerintah. Nah terkait dengan nomenklatur, kebetulan saya nggak menangani langsung Pak ya, tapi saya mengikuti. Jadi nanti nomenklaturnya itu mungkin satu Pak, namanya RT/RW provinsi mungkin ya Pak ya. Nah nanti terkait dengan KLHS itu kan KLHS kan di ranahnya yang sini Pak ya, waktu pengajuan dan perda RT/RW dari gubernur ke DPRD di sini. Nah kami yang di DKP maupun di KKP itu kan mengawal yang materi teknis
atau yang muatan ruang laut, Pak. Itu ya. Nah, kebetulan kalau Provinsi Jawa Timur itu kan sudah punya Perda RZP 3K nomor 1 tadi, Pak ya. Jadi tinggal kalau itu mau diinsert menjadi materi muatan teknis tidak ada perubahan, itu kemarin kayaknya MKP juga tidak memberikan semacam catatan khusus. Tapi kalau perubahannya misal di Jawa Timur dulu peruntukan zonanya kan sudah ada nih Pak ya sekarang. KPU-nya misal 80%, kawasan konservasinya 5%, alurnya berapa persen. Nah, kalau misal kawasan pemanfaatan umum yang KPU tadi atau kawasan konservasi taruhlah, yang sekarang misal kawasan konservasinya 20%, mau diubah menjadi kawasan pemanfaatan umum. Ketika mau diintegrasikan, kawasan konservasi tadi akan berkurang dari yang awalnya 20% menjadi hanya 10%. Nah, itu nanti yang itu berarti ada perubahan besar gitu Pak ya di Jawa Timur. Nah, itu yang memang perlu pembahasan detail, termasuk mungkin kami di KKP akan mengawal karena tidak bisa serta-merta langsung diintegrasikan. Tapi kalau perubahannya itu kalau nggak salah sampai berapa persen, 5% itu tidak begitu Pak. Nah, jadi kami mengawal di sini Pak ya terkait dengan penyusunan materi teknis. Baru nanti materi teknis darat, materi teknis laut yang tadi kami sampaikan bagaimana muatan-muatan laut itu sebenarnya integrasi ini kan tidak hanya mencaplok, menggadukkan gitu kan Pak, karena memang tadi ya kita sudah sepakat bahwa ruang darat sama ruang laut itu sebenarnya ada karakteristik yang berbeda, baik dari segi sumber daya, ekosistem sebagainya. Nah, ketika diintegrasikan, ya nanti disinilah nanti mau disepakati seperti apa. Saya ikut beberapa kali penyesuaian integrasi ini. Contoh tadi reklamasi Pak. Saya memang sepakat Pak, banyak sekali memang reklamasi di sini. Itu sebenarnya diatur di ketentuan peralihan. Tapi dalam konteks ini, contoh reklamasi. Kemarin kami memberikan masukan karena kami bukan yang bertanggung jawab di sini. Contoh yang sekarang existingnya sudah ada hak atas tanah, tapi belum ada tanahnya. Tapi faktanya laut. Ada atas tanah di laut, belum ada fisiknya tanahnya seperti apa gitu kan. Pasti banyak yang bilang ini harus dilindungi ya udah kami sih oke. Cuman kalau seperti ini saran kami adalah silakan diatur sebagai zona industri atau yang bisa dilakukan reklamasi misal, karena existingnya sudah ada atas tanah. Tapi karena ini faktanya masih laut dan berada di garis pantai ke arah laut, bukan garis pantai ke arah darat, kami sarankan ini masuk pengaturan dalam bagian laut, bukan bagian darat. Pembagian zonanya nanti Pak. Gitu. Ini contoh Pak ya. Memang ini reklamasi banyak banget Pak di Jawa Timur, Jawa Tengah juga. Nah, sehingga nanti waktu KLAS Pak, KLAS kan ada timnya sendiri Pak ya. Ada timnya sendiri dan tentunya peraturan materi teknis darat dan laut ini juga harus gaduk juga dengan bagaimana KLAS-nya gitu Pak ya. Mungkin itu Pak ya yang nomor 1. Kalau yang nomor 2, ada perbedaan garis pantai. Jadi ini sudah diatur Pak. Kita kemarin juga sepakat dengan BIG. Jadi filosofinya itu waktu itu memang terkait garis pantai yang digunakan untuk wilayah perencanaan. Jadi nyusun tata ruang itu kan ada delineasinya Pak ya. Nah, mana yang dipakai? Itu BIG tidak berkenan atau tidak bisa menetapkan ini garis pantai yang dipakai. Ya, sehingga di peraturan Undang-Undang Cipta Kerja itu tidak, awalnya kita arahkan BIG itu yang menentukan, jadi wasitnya. Garis pantainya ini yang menetapkan BIG itu akan diacu kami yang nyusun tata ruang darat, yang nyusun tata ruang laut. Tapi tidak begitu, Pak. Sehingga kemarin kesepakatannya, karena tidak begitu kesepakatannya, kita pembahasan yang dipakai adalah garis pantai yang terbaru. Sekarang sudah ada kayaknya Pak, 2021 kayaknya. Itu yang dipakai untuk nyusun perencanaan, Pak. Gitu. Nah, nanti kendalanya bagaimana yang yang RZ yang, kalau RZ yang misal Bapak kan Jawa Timur, bisa jadi yang dipakai, saya kurang lupa, antara garis pantai 2017 atau garis pantai 2013 itu, kalau Jawa Timur.
Nah, itu nanti dengan diintegrasikan ini kan disesuaikan semua ini Pak ya. Kita dikasih waktu 18 bulan, berharap dengan ini garis pantainya bisa bisa sama gitu. Tinggal nanti bagaimana konsultasi publik yang tadi Bapak sampaikan, ada reklamasi, ada atas tanah di laut, tapi belum ada wujudnya, itu kan dipertimbangkan semua itu nanti Pak. Nah, itu nanti yang akan kesepakatan itu nanti yang ya tentunya Bapak perlu ngawal juga kayaknya memastikan mana ruang laut, mana ruang darat berdasarkan bukan hanya kajian tapi juga data-data tadi, bukti-bukti masyarakat dan sebagainya. Yang ketiga mengenai turbin Lakmas. Jadi begini Pak, memang benar seperti itu. Kenapa ini menjadi kewenangan pusat? Sebenarnya ini juga ada kaitannya sama retribusi juga Pak, kalau boleh ini ya. Jadi sebelum Undang-Undang Cipta Kerja itu kan Bapak bisa cek di Pak Wahyu kan di mana di KP provinsi. Meskipun Jawa Timur sudah menetapkan Perda RZBP 3K nomor 1, terus banyak sekali Pak Jawa Timur itu menerbitkan izin lokasi perairan. Tapi tidak ada yang bisa dipungut Pak. Karena retribusinya nggak bisa yang izin lokasinya bukan Pak. Nah sehingga ini sebenarnya angin segar sebenarnya Pak. Ketika ini diambil alih ke pusat, bukan diambil alih ya. Sekarang semuanya di pusat Pak ya, terkait dengan gantinya izin lokasi namanya KKPRL tadi. Nah kami nanti akan mendelegasikan Pak ke provinsi. Di aturannya memang sudah ada Pak di PP 21 dan juga PP Permen KP 28 tahun 2021. Ya itu sudah ada, dapat didelegasikan. Cuman Pak, kenapa tahun 2021 ini kami belum mendelegasikan? Karena kami kan sudah koordinasi dengan Dagri. Kalau mendelegasikan itu juga kasih duitnya. Karena jangan sampai ngasih kerjaan nggak dikasih duit. Nah, kebetulan ini kan tahunnya berjalan Pak. Sehingga kami harap tahun 2022 itu bisa kami delegasikan kepada provinsi Pak, kan gitu. Nah, termasuk duitnya ini sedang disiapkan begitu Pak anggarannya. Nah, terus nanti yang kalau misal diterbitkan oleh Provinsi Jawa Timur, nanti Provinsi Jawa Timur itu bisa mungut Pak, bukan retribusi, tapi yang dipungut adalah PNBP, KKP. Nah, nanti kami akan berikan bendahara-bendahara di provinsi yang itu bisa mungut PNBP-nya, PNBP KKP. Sehingga nanti akan ketahuan dari perizinan yang didelegasikan ke Jawa Timur, berapa PNBP yang didapatkan. Nah, ini nanti akan kami sampaikan ke bagian keuangan untuk bagaimana bagi hasilnya. Kan begitu Pak. Karena PNBP ini dipungut di wilayah 0 sampai 12 milnya Provinsi Jawa Timur. Itu Pak, itu mungkin yang belum banyak diketahui Pak. Jadi kami berharap ini dengan perubahan ini malah menjadi manfaat gitu Pak. Bisa sama-sama sinergi. Kalau yang reklamasi tadi Pak, itu sudah diatur di ketentuan peralihan. Ini kami akan siapkan surat edaran ini entah Dirjen atau Menteri terkait dengan reklamasi. Jadi ada reklamasi ini nanti ada keterlanjuran atau ada pelanggaran. Ada kategorinya, Pak. Kalau reklamasi ini dilakukan sebelum tahun 2012, karena kita punya Perpres 122 itu, Pak. Dilakukan sebelum Perpres dilakukan sebelum tahun 2012. Belum mempunyai hak atas tanah, belum ada RZ waktu itu. Nah, itu namanya keterlanjuran. Sehingga silakan dimohonkan ke KKP atau ke yang kalau sudah didelegasikan akan kita terbitkan KKPRL-nya sehingga tanah tadi bisa bertuan dan bisa nanti si yang punya izin KKPRL ini bisa memohonkan haknya kan begitu Pak, karena itu kan perlu kalau nggak clear begitu itu kan menjadi tanah negara, tidak bisa dia menguasai. Nah, terus yang kedua, kalau pelanggaran. Misal nguruknya tanpa izin, baru saja ini 2021 misal nguruk, nggak ada izinnya. Nah, itu pelanggaran, Pak. Nah, itu nanti ini kan perlu diketahui, Pak. Ini masuk pelanggaran atau keterlanjuran.
Nah, itu kami nanti akan kerjasama dengan pengawas kelautan atau PSDKP, karena kami nggak bisa sendiri menentukan ini. Kalau yang menentukan pelanggaran kami nggak bisa sendiri, Pak. Nah, ini kalau bisa pelanggaran seperti apa? Apakah disuruh ngurus PKKPRL? Karena memang di tarif PNBP PP 85 tahun 2021 tadi itu juga ada tarif pelanggaran yang bukan di kami, Pak, tapi di pengawas. Jadi nanti mungkin pengawas mengenakan dulu denda administrasi, baru disuruh ngurus kami. Jadi double nanti PNBP-nya. Mungkin itu, Pak. Jadi itu, Pak, perlu diketahui nanti ranahnya pelanggaran atau keterlanjuran gitu. Demikian, Pak. Baik, Pak Ngapunten, Tio. satu lagi boleh Pak Aziz. Iya, Pak. Nggih, pun mboten apa, Pak. Monggo. Sekalian nggih, monggo. Nah, yang didelegasikan tadi itu termasuk semuanya ya Pak Didit ya, mulai perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pengawasan, atau cuman pemanfaatannya aja? Karena gini, izin lokasi sama izin pengelolaan perairan itu sudah banyak dikeluarkan oleh kita. Kemudian di P2T atau DPMP TSP provinsi pun itu pernah mengeluarkan izin, ada di sisi laut, ada di sisi darat. Pada saat kita melakukan pemantauan dan evaluasi dan izinnya itu sudah habis, ini yang sisi lautnya ini harus kita apakan karena kita tidak punya kewenangan. Selain itu juga istilahnya sudah baru. Kalau dulu itu IPR, yang sekarang kan KKPRL. Ini mohon arahnya seperti apa? Ya, Pak. Baik. Jadi kalau yang sudah diterbitkan, Pak, itu pasti kita ya diakui kan begitu, Pak. Tinggal nanti yang diterbitkan DPMP TSP Bapak itu kan ada masa berlakunya. Misal masa berlaku itu habis Desember 2021. Ya berarti sebelum habis itu silahkan memohonkan ke KKP kan gitu, Pak. Yang KKPR-nya. Dan itu sudah kami lakukan, Pak, dengan Provinsi Jawa Timur cukup banyak juga permohonannya. Ini kami sedang siapkan ini surat laporan ke DPMP TSP, ke provinsi dan ke gubernur mengenai apa saja PKKPRL yang sudah diterbitkan di Provinsi Jawa Timur, karena memang waktu verifikasi pasti kami melibatkan Provinsi Jawa Timur, Pak, ketika lokasi permohonan KKPR-nya ada di Jawa Timur gitu, Pak. Gitu, Pak. Matur nuwun Pak Didit, matur nuwun Pak Aziz. Oke. Iya, Pak Priyo, tersun. Baik, untuk selanjutnya Mas Didit mungkin ada pertanyaan, 2 pertanyaan di kolom chat Zoom. Yang pertama sebentar saya buka. Kaitannya tentang tata guna lahan di laut, itu permasalahan yang paling kritis dihadapi, itu seperti apa? Kalau dianalogikan di darat, itu RT RW di perkotaannya kan meningkat jumlah penduduk, kemudian menjadikan banyak lahan peruntukan dan perumahan dialihfungsikan ke perumahan, sehingga real penggunaan lahan ada RT RW berbeda. Jadi ini perspektifnya ke permasalahan yang paling kritis dihadapi, khususnya di pengelolaan tata guna lahan di laut, Pak Didit. Kemudian yang kedua terkait dalam pembangunan wilayah laut, di masa industrialisasi ini merupakan prioritas untuk pusat pengembangan industri pariwisata dan permukiman. Sedangkan di dalam kawasan pesisir sendiri terdapat kawasan lindung berupa sempadan pantai yang urgent untuk dijaga. Berdasarkan kondisi saat ini, maka bagaimana menerapkan aturan sempadan pantai tersebut, apalagi dikaitkan dengan potensi nilai ekskalasi ekonomi yang dapat dihasilkan apabila kawasan tersebut dioptimalkan untuk kegiatan budidaya, terutama industri atau perdagangan jasa, apalagi bagi wilayah pesisir yang dijalui arteri sebagai pembangkit ekonomi yang besar. Kemudian kedua, apakah dapat dilakukan misalnya fleksibilitas pengaturan untuk mengakomodir demand dan potensi yang besar tadi dalam bentuk seperti apa dan batasannya. Seperti fleksibilitas tadi. Mungkin itu 2 pertanyaan dari 2 penanya, Pak Didit. Yang pertama. Baik. Yang pertama ini dari Bu Yulinda, Pak Aziz. Ya, dari Bu Yulinda terkait apa sih kalau di di pesisir ya. Jadi ada jurnal waktu itu pernah saya baca bahwa dengan kondisi kepadatan penduduk, pertumbuhan ekonomi dan dampak kota itu memang itu akan nanti berdampak ke laut begitu. Nah, ya ini sebenarnya sudah terjadi begitu. Seperti yang sampaikan Pak Priyo tadi, yang
kebutuhan lahan itu ternyata sekarang sudah ke laut gitu. Jadi banyak sekali memang kegiatan-kegiatan bukan dengan dalih reklamasi, tapi dalihnya adalah revitalisasi. Nah itu, jadi saya nggak reklamasi Pak, saya revitalisasi misal gitu. Terus contoh di Teluk Jakarta itu kami seperti itu Pak. Itu. Terus di mana di kota-kota besar khususnya itu di Makassar, terus juga di Batam itu maraknya penggunaan ruang laut karena darat sudah terdesak begitu. Nah ini seringkali memang tidak terkontrol begitu. Dan ada yang memang sudah punya atas tanah di laut, memang belum diuruk, tapi dia alasan revitalisasi nggak mau ngurus izin, langsung saja menguruk gitu. Itu kan pelanggaran. Nah, seperti ini yang sebenarnya reklamasi khususnya itu yang sedang menjadi kritis bagi kami, dan kami akan segera ini karena memang regulasinya kami hanya dikasih waktu 1 tahun untuk melakukan pendataan atau penertiban. Untuk yang reklamasi ini 1 tahun, tapi yang non reklamasi dikasih waktu 2 tahun. Karena memang kenapa reklamasi 1 tahun? Karena memang ternyata reklamasi ini cukup politis. Nah, itu mungkin Pak Ajis yang untuk Bu Anu ya. Bu Yuli. Bu Yuli ya. Terus Kemudian yang kedua Bu Mita, Pak. Kedua ya. Yeah. Nah, masalah sepadan pantai. Kalau sepadan pantai ini sebenarnya Ibu Mita bisa dimanfaatkan. Kebetulan kemarin saya juga mengikuti pembahasan di Kementerian atr BPN bagaimana pemanfaatan sempadan pantai, penyusunan peraturan menteri pemanfaatan sempadan pantai begitu maksudnya. Nah, jadi kalau kami di KKP itu hanya kemarin menetapkan peraturan menteri tentang bagaimana cara menghitung batas sepadan pantai. Jadi sepadan pantai itu nggak harus 100 meter. Ya bisa bermacam-macam berdasarkan kajian, berdasarkan perhitungan. Nah, nanti menetapkan sepadan pantai itu di mana? Di rencana tata ruang wilayah. Nanti di kabupaten kota itu yang menetapkan sepadan pantainya di mana. Nah, sempadan pantai dimanfaatkan itu kan yang sering dimunculkan isunya itu kan sempadan pantai yang di Bali. Di pantai atau pesisir Bali itu kan banyak sekali hotel-hotel yang dari laut langsung di hotel baik bangunan gedungnya maupun ada kolam renangnya itu kan banyak itu. Nah, berangkat dari situ kemarin dari Kementerian atr BPN itu membahas itu bagaimana pemanfaatan sepadan pantai. Jadi sepadan pantai itu masih bisa ternyata dimanfaatkan. Jadi karena di ATR ya. Jadi nggak langsung itu sebagai ditertibkan atau di pelanggaran bukan, tapi bagaimana mengaturnya begitu. Sehingga kemarin pengaturannya seperti ini kira-kira. Bagi yang memanfaatkan sepadan pantai itu bertanggung jawab untuk mengelola, dalam artian itu bukan memiliki, tapi membersihkan, menjaga bahwa sepadan pantai itu tetap sebagaimana saat ini fungsinya kayak begitu. Itu kira-kira Pak Ajis. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Didit atas jawaban dari beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Saya selaku moderator sepertinya harus memohon maaf karena memang waktunya sangat terbatas Bapak Ibu, tapi jangan khawatir karena nanti minggu depan masih ada juga kita bertemu dengan Pak Didit juga terkait temanya hampir sama, teman pemanfaatan ruang laut dalam sistem OSS. Jadi Bapak Ibu peserta audiens nanti bisa lebih banyak bertanya lagi nanti di pertemuan berikutnya. Baik, mungkin saya sebagai moderator akan membacakan secara gambaran umum saja kesimpulan pada sore hari ini terkait kebijakan penataan ruang laut. Yang tadi jelaskan bahwasanya ada beberapa isu strategis penataan ruang laut, tapi juga perlu dikaji dalam pengurusan penataan ruang tadi terkait kepastian kegiatan berusaha, fragmentasi kewenangan, disparitas ekonomi, kemudian kapasitas tata kelola SDM, iptek, dan kelembagaan, kemudian degradasi ekosistem, serta ancaman bencana.
Penataan ruang laut juga dan lingkungan hidup, ekologi itu ada hal yang tidak bisa dipisahkan karena memang apalagi ekologi ekonomi sangat berkaitan. Kemudian di PP nomor 21 tadi terkait penyelenggaraan penataan ruang, tadi ada beberapa item terkait perencanaan ruang laut, pemanfaatan ruang laut, kemudian pengendalian pemanfaatan ruang laut serta pengawasan ruang laut. Jadi untuk pemanfaatan ruang laut juga pelaku usaha juga wajib memiliki KKPR laut. Kemudian terkait pemanfaatan ruang laut, tadi ada 3 dimensi yang penting terkait kegiatan di permukaan laut, kegiatan di kolom laut, dan kegiatan di dasar laut. Tadi ada juga menyinggung terkait bisnis proses perizinan pasca Undang-Undang Cipta Kerja, ada prosesnya terkait kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, kemudian persetujuan lingkungan, serta perizinan berusaha berbasis risiko. Baik, itu saja secara umum kesimpulan pada sore hari ini. Terima kasih banyak Pak Didit atas waktu dan kesempatannya untuk bisa jadi guest lecture pada sore hari ini. Baik, Bapak Ibu. Bapak Ibu, untuk rangkaian kelas 3-in-1 juga masih akan diselenggarakan. Untuk dari Pak Didit juga masih ada 3 pertemuan. Dan sama seperti kemarin dari Prof. Hasvalina juga masih ada 3 pertemuan lagi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya selaku moderator, mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Master of Ceremony, Mbak Nia. Terima kasih. Terima kasih Pak Amin. Demikian tadi penyampaian materi yang sangat menarik dan bermanfaat tentunya. Terima kasih Bapak Didit Eko Prasetyo atas penjelasan dan kesempatannya berbagi banyak ilmu dan pengetahuan kepada kami, Pak. Dan juga terima kasih Pak Amin telah memandu jalannya diskusi. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih juga kepada para partisipan. Perkuliahan 3-in-1 ini seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Amin tadi akan ada 3 sesi lagi tanggal 9, tanggal 16, dan tanggal 23 Oktober pada jam yang sama dengan topik yang berbeda tentunya. Saya dan teman-teman yang bertugas hari ini mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan ataupun kekurangan selama jalannya acara. Dan marilah kita tutup acara hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Semoga kegiatan kita yang sudah kita selesaikan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur suwun. Matur suwun Pak Didit. Amin. Matur suwun Pak Didit. Pak Amin. Pak Sabtono. Nggih, matur suwun Pak. Terima kasih. Mohon izin ya, Liv. Nggih, matur suwun. Bapak matur nuwun. Oh, iya. Pak, gimana Pak? Pak Aku Priyo? kan bisa minta nomor HP-nya, Pak. Oh, nggih. Saya padahal baru mau tanya loh, KLAS sudah ditutup Pak Priyo. Pak Priyo, Pak Didit. Iya pas banget soalnya lagi ada kasus di Sepadan untuk mangrove dijadikan pengambil alih lepas hutan untuk pelabuhan di salah satu Sumatera, Pak. Dia di mana di Tanjung Cara. Wah, iya, itu Bisa sementara dilanjut itu, minggu depan ini. Iya, minggu depan bagus ya. ini Bu. Moga-moga. Berarti siap-siap Pak Didi banyak pertanyaan nanti ini. Ya. Iya. Tadi Pak ya nomor HP saya. Nggih, pinten Pak. Nah, ini ya. Nah. Nanti kita ketemu lagi Bu Clara. Nggih, makasih. Sampai Pak. ketemu, moga-moga. Ya, makasih, Bu. Priyo, Ya. ya. Terima kasih, matur suwun. Mas Priyo, ya. Ya, dadah. WA. Izin Lem. Ya Bu, terima kasih.